Cek. Tes. Cek. Kita wiwiti pemasanipun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengaosan Masjid Ar-Rasyid Gayam ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken rasa syukur kita wonten ngrasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan dalu punika kita tasih pinaringan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala tasih paring kesempatan dumateng kita sami sehingga kita sami saged menghirup udara yang segar, bisa beribadah dengan baik. Alhamdulillah kondisinya aman, ya, sudah terkendalikan, dan meskipun baru saja ada reshuffle, ada pergantian menteri, menunjukkan bahwasannya yang namanya jabatan itu nggak ada yang langgeng. Jabatan itu hanya sementara. Bahkan Menteri Keuangan pun juga bisa direshuffle, Pak. Nah, padahal sudah berapa tahun saja itu, sudah 3 presiden. Menteri Keuangan direshuffle, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga juga direshuffle, Menteri Koperasi direshuffle, Menko Polhukam sami direshuffle. Lah niki enten kementerian baru Bapak Ibu, Kementerian Haji dan Umroh. Ya nanti semoga ada sekolah tinggi Islam ngoten nggih, jurusannya jurusan Haji dan Umroh. Ngoten nggih, jurusan apa? Jurusan Haji dan Umroh. Sapa ngertos mangke bapak-bapak, ibu-ibu enten ingkang dados petugas haji dan umroh. Iku saged haji lan napa? Angsal arta nggih, dapat gaji, dapat apa? Busyra utawi mukafaah, itu Masya Allah. Sehingga harapan dari kita semua masyarakat, terutama umat Islam niku, ketika sudah ada kementerian sendiri, tentunipun kita berharap pengelolaan haji semakin baik. Ampun ngantos dikorupsi malih nggih. Nah, dikorupsi malih. Mendikbud bermasalah, Menak nggih bermasalah. Memang niki nggih, masalah korupsi niku jadi PR utama. Nggih menika Bapak Ibu sekedar mukadimah ngengi kahanan keadaan yang terjadi di bangsa kita. Alhamdulillah terkendali, sehingga kita kanthi raos aman menika saged thalabul ilmi, saged beribadah dengan baik. Kita lajengaken malih, kita tasih wonten tafsir surat Al-Jin dari juz yang ke-29, yang mana kita masih mempelajari tentang sifat-sifat dan karakter dari jin.
Ya, sebuah makhluk yang senantiasa melihat kita, namun kita tidak bisa melihatnya, yang hidup sebenarnya di sekitar kita, atau barangkali tinggal di rumah kita yang pada pertemuan kemarin telah kita bahas bagaimana kemampuan setan atau jin itu menyusup melalui aliran darah manusia. Bahkan jin itu bisa berubah wujud dalam bentuk manusia. Tapi setan itu nggak bisa menguasai hamba Allah yang soleh. Setan itu takut dengan apa? Takut kepada orang yang kuat imannya. Dan setan tidak bisa menyerupai Nabi. Setan tidak bisa masuk dalam rumah yang disebut nama Allah. Sehingga jin itu tidak bisa mendatangkan mukjizat. Di antara bentuk kelemahan jin adalah apa? Tidak bisa mendatangkan mukjizat. Berbeda dengan para nabi dan rasul. Niku napa? Saged mendatangkan mukjizat. Bahkan Allah menantang manusia dan jin untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Tapi ya ini saya nggak mampu. Kul la inistama'atil jinnu al-insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadal Qur'an la ya'tuna bimisli. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa, meskipun antara mereka itu saling membantu dengan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah jami'an, sekarang kita mulai dari tafsir ayat yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kul, katakanlah, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadaku, ana hustama ana farum minal jin, telah diwahyukan kepada Nabi bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi itu tahu kalau ada jin yang datang dan ikut mendengarkan Al-Quran, itu berdasarkan wahyu Allah, menunjukkan bahwasannya Rasulullah itu ya manusia biasa, tidak bisa melihat jin. Nabi tahu kalau jin ini datang ikut mendengarkan Al-Quran dari mana? Dari wahyu, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu, kemudian para jin mengatakan, Mbak, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Ya, jin tercengang, Pak, merasa takjub dengan bacaan apa? Al-Quran. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang sholat atau sedang membaca Al-Quran, kemudian Allah memberitahukan kepada nabinya bahwasanya para jin itu datang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini sama dengan ayat lain dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan apa? Bacaan Al-Quran. Ini menunjukkan apa Pak Bu? Rasulullah dan para sahabat itu tidak bisa melihat jin. Nah sekarang kok ada Mbah Dukun sing ngaku-ngaku iso ero jin. Bahkan sebagian ada yang pakai nopo, pakai tenaga dalam. Gue pengen terus jin ora, terusipun ngoten. Nek pengen akhiripun apa Pak? Dari matanya itu di napa diusap-usap ngoten nggih, diusap-usap tak buka sik. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW tidak tahu kalau ada sekelompok jin yang datang. Ya. Tapi Nabi tahu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehingga ayat ini menjelaskan bahwasannya jin saja itu mengakui keagungan Al-Quran Bapak Ibu. Bahkan mereka ketika merasa takjub dengan Al-Quran, maka para jin menyampaikan kepada kaum mereka, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Maka ketika mereka selesai, para jin selesai mendengar Al-Quran, mereka kembali kepada kaumnya untuk berdakwah, memberikan peringatan. Ternyata jin juga berdakwah nih Bapak Ibu nih. Nah, jin saja berdakwah, masa manusia kalah nih. Nah, jadi kita juga harus apa? Berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana dakwahnya para jin? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengar kitab Al-Quran unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, yahdi ilal haqq, yang memberi petunjuk kepada kebenaran, wa yahdi ilal haqq wa ila tariqim mustaqim, dan juga memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini apa Pak Bu? Menggambarkan kepada kita bagaimana terjadi pembicaraan antara para jin yang telah beriman mendakwai para jin yang belum beriman. Yang mana pembicaraan mereka ini secara asal tidak bisa didengar oleh Nabi SAW, karena bangsa jin ini alam ghaib. Lagi pula mereka berbicara di tempat yang lain, jauh dari Nabi SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada nabinya tentang bagaimana jin itu ternyata berdakwah. Ini sekaligus kabar gembira nih, kabar gembira untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada para jin itu yang beriman kepada Nabi, dan para jin yang beriman ini langsung berdakwah, mendakwahi kaumnya. Pertanyaannya Bapak Ibu nih,
Kalau di rumah kita ada jin yang menginap, bagaimana sikap kita? Kita persilahkan atau kita suruh pergi Bapak Ibu? Atau kita minta KTP-nya dulu? Agamanya apa nih? Bisa nggak Pak? Jin punya KTP mboten? KTP ini sih nyintak sinten? Gimana Pak? Ditanya, Jin kamu beriman nggak? Kalau nggak beriman, pergi sana. Atau mungkin kalau kamu mau nginep, bayar dulu. Semalam berapa Pak? Berapa ratus ribu? Berapa Pak? 400. Atau mungkin kerjasama, Jin silahkan nginep di rumah saya, tapi saya minta bantuan, boleh nggak? Nah ini ya, ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami pun beriman kepadanya. Bahkan jin berjanji Pak, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mensekutukan ya Rabb kami dengan sesuatu pun, tidak akan berbuat apa? Syirik. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasannya para jin itu benar-benar mengerti, memahami apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para jin merenungi Bapak Ibu, dan akhirnya mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Pak? Orang-orang Quraisy malah nggak mau menerima dakwah Nabi. Padahal kan orang Arab ya mestinya paham apa isi dari kandungan ya yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin saja langsung beriman, tapi orang Quraisy tidak mau beriman. Tentunya ada sebabnya ada banyak faktor di sana. Pernah kita bahas tabir hidayah, penghalang seseorang itu dapat hidayah. Di antaranya apa Pak? Fanatik dengan agama nenek moyang. Wis pokoknya apa sing sampaikan nenek moyang mesti bener. Bahkan Abu Thalib itu tidak masuk Islam, tetap berada dalam kekufuran. Kenapa? Karena fanatik dengan agama nenek moyang ini. Sehingga seseorang ketika diberikan nasihat seperti ini, nggak boleh Pak, Bu, karena ini bertentangan dengan syariat, nggak sesuai dengan Quran dan hadisnya. Lah iki wis dilakoni kan mbah-mbah zaman rumiyin lho. Masa mbah-mbah zaman rumiyin salah? Ya ora mungkin. Ngeten mboten Pak, saya ngeten niku. Lagi presiden wing nglakoni paribasane ngoten, lagi gubernur, bupati wing nglakoni, mosok kabeh do salah. Yang jadi patokan itu bukan banyaknya orang yang mengikuti, yang melakukannya, tapi yang jadi patokan kebenaran itu adalah Quran dan hadisnya. Ini ayat yang ketiga. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Rabb kami,
mattakhadha sahibah, yang mana dia tidak beristri dan tidak beranak. Jadi konsekuensi dari keagungan Allah Ta'ala itu tidak butuh istri dan tidak butuh anak. Karena jika Tuhan itu punya istri, menunjukkan Tuhan itu butuh kepadanya. Dan itu bertentangan dengan sifat kesempurnaan Allah. Sifat kesempurnaan Allah itu tidak butuh kepada apa? Makhluknya. Demikian pula Tuhan itu tidak punya anak. Tuhan tidak beranak. Karena jika punya anak pripun, Pak? Ya sama, berarti butuh kepada anaknya. Atau mungkin jika Tuhan itu punya anak, maka akan muncul Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kenapa? Sebab anak itu mirip dengan bapaknya, kan gitu nih. Nah, jadi Allah itu Maha Esa. Tidak ada istilahnya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Allah itu tidak mungkin berbilang. Allah itu Esa dan tidak ada yang serupa dengannya. Gitu nih. Jadi kita lihat bagaimana kalimat ini disampaikan oleh para jin terhadap kaumnya. Jadi menunjukkan sebagian bangsa jin itu akidahnya lurus, Pak. Keyakinannya benar. Sebagian jin itu beriman, akidahnya lurus, bahwasannya Allah itu tidak punya istri dan tidak punya anak. Ini jin saja akidahnya lurus, kemudian mereka dakwahkan kepada kaumnya. Beda dengan kita ya Pak, kita itu butuh istri, kita butuh apa? Anak. Kita butuh penerus, ya, yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan meneruskan usaha kita atau bisnis kita, yang akan mewarisi kita. Kemudian ayat yang keempat, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya jin yang bodoh di antara kami, menunjukkan berarti sebagian jin itu ada yang apa? Ada yang safih, ada yang bodoh. Jadi jin yang bodoh di antara kami dahulu itu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Jadi para jin ini Bapak Ibu, para jin ini mengatakan bahwa di antara mereka ada jin-jin yang safih, jin-jin yang bodoh, yang mereka berkata tentang Allah Ta'ala melampaui batas tanpa ilmu. Menunjukkan bahwasanya sebagian jin itu akidahnya nggak benar, nggak lurus. Jadi bukan hanya manusia saja yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tapi ternyata sebagian jin ada juga yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya sama, sebagian jin itu ada yang meyakini kalau apa? Allah itu punya anak, punya istri. Berarti jin tersebut agamanya bukan Islam, nggih.
Jin itu juga sama Pak, seperti manusia, ada agamanya macam-macam. Atau mungkin bahkan ada juga jin yang ateis. Nih, kalau kita lihat Pak, banyak enggak negara-negara ateis yang maju? Kenapa maju? Kemarin nonton beten pertunjukan militer Cina. Nggih, ketika apa? Pertunjukan militer ulang tahun ke-80 nggih. 80 tahun kemenangan Cina atas penjajahan apa? Jepang. Karena dulu yang menjajah Cina apa? Jepang. Yang mengeluarkan tank-tank, yang mengeluarkan rudal-rudal balistik, jet-jet tempur. Sini Cina, sampingnya apa Pak? Sampingnya Putin, terus samping malih Kim Jong Un, terus samping mana Pak? Oh, nggih. Berarti di barisan pertama nih Pak nggih. Itu kita lihat bagaimana ada ya kekuatan ya, karena mereka memang orientasinya dunia. Orientasinya dunia, yang dipikirkan dari bangun tidur sampai tidur lagi dunia. Tapi kita yakin bahwasannya Islam yang nanti akan apa Pak? Islam itu kalau umatnya kembali kepada ajaran yang benar, maka akan kuat. Ini wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba, dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Jadi dahulu para jin itu mengira tidak akan ada dari kalangan manusia atau dari kalangan jin yang berani berdusta atas nama Allah. Tapi ternyata setelah mereka mendengar Al-Quran, barulah mereka mengerti ternyata ya ada saja dari kalangan manusia atau jin yang berani berdusta atas nama Allah. Dan para ulama menjelaskan ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya tidak boleh bagi seseorang itu taklid dalam masalah akidah. Taklid itu sekedar ikut-ikutan. Karena para jin tersebut juga dulunya ikut-ikutan dalam berkeyakinan. Ya, seperti keyakinan para manusia dan jin yang berdusta atas nama Allah. Ini terkadang taklid itu sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui dasarnya, tanpa mengetahui dalilnya. Dan akhirnya sebagian jin tadi ini mengetahui kebenaran tersebut setelah mendengar Al-Quran, setelah tahu dalilnya. Jadi memang masalah akidah Bapak Ibu itu tidak boleh katanya nih. Akidah itu harus bersumber dari Quran dan hadis. Itu sumber akidah itu Quran dan hadis. Kita mengimani apa saja yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Ya. Jadi akidah itu bersumber dari Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan sesungguhnya ada beberapa
beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada jin, tetapi mereka para jin tersebut menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Ayat ini menunjukkan apa Pak Bu? Dalil rijalun minal insi wa rijalun minal jinni menunjukkan bahwasanya apa? Jin itu ada jin laki-laki dan jin apa? Perempuan. Sudah pernah lihat belum Pak jin perempuan? Sudah pernah nggih? Rambutnya gondrong, dawa ngoten nggih. Terus nek guyu medeni ngoten. Nek guyu medeni nangis ya medeni. Sinten niku Bu? Mak Lampir, Mak Lampir. Mak Lampir kan ompong nggih, mboten enten ngono. Mak Lampir. Enten malih napa Pak? Kuntilanak. Enten malih sindul bolong. Nek jin perempuan sing ayu enten mboten? Enten nggih? Sinten jin perempuan sing ayu sinten Pak? Napa? Si manis jembatan Ancol. Si manis jembatan Bacem mboten enten nggih? Terusipun nek enten sing diperkosa ngoten gentayangan nggih. Terus jadi napa? Jadi kuntilanak, jadi sundul bolong ngoten nggih. Nah niki. Berarti medeni nggih nek lewat jembatan pripun Pak Bu? Kudu ngebel mboten. Justru ya ampun ngebel, betul saya ngebel. Terusipun nek mboten ngebel mengke macet, ra kuat nanjak. Jadi enten jin laki-laki jin perempuan. Termasuk jin perempuan yang dibunuh, yang ditebas ya dengan pedang oleh Khalid bin Walid niki kan apa? Jin perempuan nggih. Ketika Khalid bin Walid diutus Nabi untuk menghancurkan berhala Uzza. Uzza niku berhala berupa pohon yang besar. Akhirnya pohon tersebut ditebang oleh Khalid bin Walid. Ketika pohon tersebut ditebang, terus Khalid laporan sama Nabi bahwa saya telah menebang, menghancurkan berhala Uzza. Tapi Nabi mengatakan kamu belum menghancurkannya. Akhirnya Khalid balik lagi Pak. Dan ternyata benar. Ketika balik itu ada jin perempuan telanjang, nggak pakai pakaian, rambutnya dawa. Langsung ditebas sama Khalid Pak. Nah itu ternyata berhala Uzza yang disembah itu ternyata jin perempuan yang menghuni sing bau reksa apa? Pohon yang besar itu. Jadi kalau ada sekelompok orang yang beribadah menyembah pohon, itu hakikatnya bukan pohonnya yang disembah, tapi sing apa? Sing nunggu sing bau reksa pohon tersebut. Nek enten di bawah pohon kita kasih ingkung ngoten pripun Pak? Ingkungnya telas mboten? Ingkungnya hilang mboten? Hah? Gondol kucing? Saat niki nek secara fikih boleh enggak kita mengambil sesajen yang ditaruh di pohon besar, batu besar, perapatan apa malih? Boleh enggak Pak Bu? Tidak boleh. Alasannya? Oh saji nggih. Haram karena itu sesajen. Jadi ingkung gede jago sik ageng ngoten nggih. Eman-eman mboten Pak? Dijiko terus niku digoreng ngoten. Enggak boleh nggih. Nggih, leres. Kalau sembelihannya
sembelihannya ini hukumnya apa? Haram, nggak boleh, karena disembelih ditujukan kepada selain Allah. Tapi nek teluripun, pisangipun, duitnya enten mboten? Enten duitipun. Sebagian ulama membolehkan. Kenapa boleh? Karena kalau dibiarkan saja itu termasuk mubadir. Jadi tak jikue daripada apa? Mubadir. Engko kualat lho. Liwen wae. Wah aja aneh kualat. Kai dados apa? Berkat neng pundi neng ngisor wit, berkat neng watu ageng ngoten, ya diambil saja yang bukan sembelihan, pisangnya, uangnya atau buah-buahannya. Nah ini habis makan terus mati ngoten ribet, Pak. Wis takdirnya mati ngoten nggih. Ya cocok kualat ngoten nggih. Jangan-jangan apa? Kualat. Jadi memang ada sebagian ulama berpendapat ini nggak apa-apa karena ini daripada mubadir, iman-iman. Nih. Kalau zaman dulu Pak ada yang menikah nih kan kadang biasanya pun gini. Zaman dulu nek ngiring pisan niku Pak, agem truk Pak. Zaman ini nggih. Kalau di kampung-kampung itu ngiring pisan, mengiring yang akan nikah itu ngagem napa? Truk. Dan ketika di truk niku mesti kalau lewat perapatan itu diuncali napa? Encok bakal. Pisang ndok ngoten niku. Boleh enggak kita ambil, Pak? Boleh nggih? Niku biasanya rebutan. Anak-anak itu biasanya rebutan, Pak. Ada yang lewat itu wah nanti melayu. Melayu bakal diuncali napa ngoten. Nah niki menunjukkan jin itu ada laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Nabi SAW ketika di kamar mandi beliau mengajarkan idza dakhala al-khala, kalau masuk ke kamar mandi berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Berarti kamar mandi itu tempatnya apa Pak? Jin ya. Nah ini jin itu ada laki-laki dan perempuan. Menunjukkan apa? Kalau ada laki-laki dan perempuan berarti jin itu beranak pinak sebagaimana manusia. Hati-hati Pak kalau membuang air panas, nanti kalau kena anaknya jin bisa apa? bisa kepanasan, bisa mati. Kalau anak jin terbunuh karena nggak sengaja kita siram air panas, bapak ibunya marah nggak Pak? Marah, ngamuk. Nanti kalau ngamuk, kesurupan. Nanti ada yang apa? Ada yang kesurupan. Nah, kesurupan karena mereka merasa disakiti. Kesurupan yang agak susah keluar itu kesurupan karena apa? Karena sebagian jin merasa diganggu, disakiti. Contohnya pun apa? Naik gunung, terus apa rumahnya jin dikencingi Pak. Ya, pulang-pulang naik gunung tukang omah apa? Kesurupan tiba-tiba apa? Ada yang kencing sembarangan. Nah, niki. Jadi niku Bapak Ibu. Jadi ada jin laki-laki perempuan bisa beranak pinak. Kalau menikah bisa nggih? Jin perempuan, jin dan manusia menikah. Nah, kalau lahir jadi anak apa Pak Bu? Jadi anak gendruwo, anak jin. Nah, jin dan jun. Nah, dalam ayat ini Allah mengabarkan ada sekelompok laki-laki yang minta perlindungan kepada sekelompok jin laki-laki. Jadi di zaman jahiliyah dahulu Bapak Ibu ketika ada sekelompok laki-laki dari golongan manusia yang melewati suatu lembah, tempat yang angker ngoten nggih, karena merasa takut, akhirnya mereka minta perlindungan kepada segolongan jin
yang menurut mereka jin-jin tersebut adalah penguasa lembah tersebut. Sehingga mereka mengatakan seperti ini, na'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Mereka mengatakan, kami meminta perlindungan kepada jin penguasa lembah ini dari kaumnya yang bodoh, dari gangguan jin-jin sing cilik-cilik niku, yang kecil-kecil. Nih. Sehingga keyakinan mereka, ya kalau minta perlindungan kepada jin penguasa lembah gitu nih, mereka merasa dilindungi dan tidak diganggu oleh penguasa jin tersebut. Wong dia berlindungnya kepada siapa? Penguasa jin yang menguasai lembah tersebut. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki dari manusia ini adalah bentuk kesyirikan. Karena apa? Karena meskipun pemimpin jin tadi ya Pak, pemimpin jin tersebut meskipun bisa mengabulkan permintaan sekelompok manusia tersebut, namun mereka telah apa? Namun mereka meminta kepada makhluk ghaib, dan meminta kepada makhluk ghaib termasuk bentuk kesyirikan. Dan ini Pak Bu, ini kebiasaan orang Arab dari Yaman. Sehingga akhirnya kebiasaan tersebut diikuti oleh orang Arab nih, orang di Jazirah Arab, termasuk kabilah-kabilah Arab yang ada di Mekah. Nek lewat tempat angker, mereka minta perlindungan kepada jin sing bau reksa tempat tersebut. Nah, sehingga apa? Ketika sekelompok manusia minta perlindungan, minta pertolongan kepada jin, semakin bertambah sombong jin tersebut, tambah nopo angkuh. Jadi jin itu merasakan kelezatan tersendiri. Apa yang mereka rasakan itu nih, ketika manusia itu minta tolong kepada mereka. Oleh karena apa Pak Bu? Terkadang jin mengganggu manusia. Ketika mengganggu manusia, biasanya pun jin niku minta sajen. Minta apa? Sesaji. Kenapa? Karena yang demikian tersebut, kalau manusia menuruti permintaan jin yang minta sajen, itu termasuk bentuk pengagungan terhadap jin. Nek jinin njaluk sajen kok dituruti, itu sama saja kita mengagungkan apa? Jin. Karena itulah memang yang mereka inginkan Pak. Wis nek sing kesurupan terus njaluk neko-neko sajen iki njaluk dibelah ngene iki, jangan dituruti. Meskipun jine ngancem, nek ra kok turuti tak jak lunga. Wah. Tak jak lunga niki napa? Maksudnya apa nih? Iya mati, tak cabut nyawane ngoten nggih, rohipun. Tak gondol ngoten nggih. Menunjukkan Bapak Ibu, meminta pertolongan kepada jin adalah termasuk perkara yang diharamkan dalam syariat. Jadi kalau melewati tempat yang angker nih, yang mengerikan, jangan minta bantuan, jangan berlindung kepada pembesar jin sing bau reksa tempat tersebut, jangan. Nabi sudah memberikan ganti Pak Bu, solusi yang terbaik. Napa solusi ini pun? Kanjeng Nabi ngendika akan man nazala manzilatan sumaqala, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang diciptakan, dari keburukan, kejahatan seluruh makhluk. Maka apa Pak? Lam yadurrahu syai',
Nggak ada satupun yang bisa membahayakan. Renek sing saged napa ganggu. Nggak ada yang bisa ganggu, nggak ada yang bisa membahayakan hatta yarta hilamin mansili dari sampai dia apa beranjak pergi dari tempat singgahnya. Ya, ini panten gantosipun nggih. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dan ini enggak hanya di tempat yang angker, singgah teng terminal, singgah teng stasiun, nggih, yang itu rawan apa Pak? Kejahatan, termasuk apa Pak? Termasuk singgah di tempat-tempat yang di situ mungkin ada demo ngantos-ngantos. Nggih, mungkin demo niati jane mboten demo mau mengantar pesanan, malah jatuh bar niku napa? Windes lah nggih. Niki Pak Bu. Jadi kesimpulannya apa? Tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Karena apa? Karena jin kalau menuruti apa? Menuruti permintaan jin itu merupakan lambang simbol apa? Ketaatan dan bentuk pengagungan terhadap jin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa takut lewat di tempat yang angker, segera minta perlindungan kepada Allah. Karena minta perlindungan kepada jin ini kesyirikan yang akan menambah jin tambah sombong. Gitu nggih. Wallahu taala alam bissawab. Sampai sini Bapak Ibu yang bisa kita bahas. Besok kita lanjutkan ayat yang ke-7 nggih. Bi'idznillah taala. Sebelum kita akhiri, wonten pertanyaan mboten? Tidak boleh minta bantuan atau baik itu jin baik atau muslim. Nggih. Itu baik jin muslim ataupun jin kafir. Hukumnya tidak boleh. Wonten malih? Aku njaluk rewang jin sing apik, ngiwaki aku dodol ngiwaki aku bisnis. Itu enggak boleh. Pelaris ngoten nggih, enggak boleh. Nggih, Pak? Ya. Ya, terima kasih. Ada tadi dikatakan bahwa jin itu ada yang bertakwa pada Allah. Nggih. Dan jin itu waktu dulu sudah dikeluarkan dari neraka, dari surga. Pertanyaan saya, apakah mungkin jin itu bisa masuk dalam surga karena takwa pada Allah? Terima kasih. Nggih. Jadi benar Bapak nggih, yang dikeluarkan dari surga itu adalah iblis nggih. Dan iblis itu juga wakana minal jinni. Sebagian para ulama menjelaskan juga iblis itu golongan dari apa? Jin. Fakana minal jinni, itu dalam surat Al-Kahfi nggih, Al-Kahfi. Jadi memang benar, tapi sebenarnya para ulama ahli tafsir itu menjelaskan sebelum Adam diturunkan ke bumi, Pak, bumi itu sudah ada penghuninya. Penghuninya ya para jin yang berbuat kerusakan. Makanya kan para malaikat ketika Allah mau menjadikan manusia jadi khalifah di muka bumi, para malaikat ragu ataupun bertanya, ya, apakah nanti akan muncul khalifah dari manusia yang nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana para jin yang telah mendahului gitu nggih. Nah, ini dari pertanyaan Bapak, jin yang beriman dan bertakwa beramal soleh juga sama akan masuk surga. Bahkan bidadari surga ini kan disifati lam yatmishunna insun qablahum walajan. Bidadari surga ini Pak belum pernah tersentuh sebelumnya oleh jin dan manusia. Ya, jin itu yang bertakwa, beriman, beramal soleh juga masuk surga. Ngerti nggih? Allah taala. Nggih, Bapak? Maka jin itu juga meninggal dunia. Nggih. Jadi sama Bapak nggih. Jadi jin itu seperti manusia pada umumnya
ya mengalami apa yang namanya meninggal dunia. Namun dari keterangan para ulama, umur jin itu lebih panjang, Pak. Ya, lebih panjang. Lebih panjang daripada apa? Dari manusia. Bahkan bisa jadi apa? Umur mereka mungkin sampai ribuan tahun atau ratusan tahun. Jadi bisa mati. Ya, jadi yang nggak bisa mati itu iblis. Iblis nanti ya sampai hari kiamat baru mati gitu, karena memang ditangguhkan. Tapi jin dan setan biasa itu bisa apa? Bisa mati. Bisa mati. Tapi kita nggak tahu umurnya. Kalau manusia kan 60 sampai 70 tahun. Masya Allah ya. Jadi bisa mati, namun umurnya lebih panjang dari manusia. Mungkin ada yang kesurupan ngaku jin kok mandi, oh jin kat zaman londo gitu. Kata lewat mana? Umurnya lebih panjang. Dan jin bisa mati ya tadi, jin perempuan tadi Pak, Al-Uzza tadi yang ditebas sama siapa? Dibunuh sama Khalid bin Walid. Jadi bisa mati. Berani Pak Bu membunuh jin? Dibunuh dengan apa? Dibunuh dengan ayano, dirukyah ngaten nggih. Ora gelem metu dirukyah terus akhirnya jinnya kobong, Pak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cekap? Nggih mangkaten Bapak Ibu ingkang sarta bahas ing dalu punika mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.